Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Selvi Lestari Harmonili. Dan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pembelajaran bahasa Inggris pertemuan kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bahasa Inggris kelas 8, yaitu Asking and Giving Opinions. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya ingin menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita dapat memahami apa sih itu asking and giving opinions. Yang kedua, kita dapat memahami untuk menggunakan contoh dari asking and giving opinions dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kita bisa memahami contoh percakapan tentang asking dan giving opinions dalam bahasa Inggris dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain tujuan yang saya sebutkan tadi, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih tujuan asking and giving opinions yang kita pelajari pada hari ini. Tujuan dari asking and giving opinions adalah untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dan asking and giving opinions ini bisa kita pakai untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari lawan bicara kita. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti materi, yaitu pengertian. Apa sih arti dari asking opinions? Asking opinions itu memiliki arti yang asking, yaitu meminta, opinion, yaitu pendapat. Jadi asking opinions adalah meminta pendapat. Secara umum, artian dari asking opinions adalah cara yang dilakukan seseorang untuk meminta suatu pendapat kepada orang lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kita bisa menanyakan pendapat seseorang dengan menggunakan kalimat, "Bagaimana menurutmu?" Selanjutnya, giving opinions. Giving opinions itu memiliki arti giving, yaitu memberi, opinions, yaitu pendapat. Jadi, giving opinions adalah memberi pendapat. Nah, secara umum, giving opinions adalah cara yang dilakukan seseorang untuk memberi suatu pendapat kepada orang lain. Nah, salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberi pendapat kepada orang lain yaitu menurut saya pikir, dan yang saya rasakan. Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan suatu pendapat. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? How atau what about? Bagaimana tentang? What is your opinions about? Apa pendapatmu tentang? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Do you have any idea? Apakah kamu mempunyai ide? What is your point of view? Apa sudut pandangmu? Nah, inilah contoh penerapan yang kita lakukan untuk menanyakan suatu pendapat kita terhadap orang lain. What do you think about my new backpack? Apa yang kamu pikirkan tentang tas ransel baru saya? How about we going to library tomorrow? Bagaimana kalau kita pergi ke perpustakaan besok? What is your opinion about this place? Apa pendapatmu tentang tempat ini? Contoh dari kalimat giving opinions yaitu I personally believe, saya pribadi percaya. I personally think or feel, saya pribadi berpikir atau merasa. In my opinion, menurutku. I think that, aku pikir itu. Contoh penerapan kalimat giving opinions yaitu I personally believe that using recycled paper will save our expenses. In my opinion, playing a handphone is exciting.
Nah, selanjutnya nih, ini merupakan respon dari asking and giving opinions yang biasa digunakan. Contoh percakapan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, "What do you think about my tea?" "I think it's too sweet, but it's delicious." Nah, "What do you think about my tea?" itu merupakan pernyataan dari asking opinions. Dan "I think it's too sweet, but it's delicious" itu merupakan pernyataan dari giving opinions. Karena seperti yang sudah kita pelajari, ketika kita menanyakan suatu pendapat terhadap orang lain, itu merupakan asking opinion. Dan ketika kita menjawab pendapat kita kepada orang lain, itu merupakan giving opinion. Di sini saya ada membuat beberapa soal latihan untuk kita latihan nih. Nah, sebelum saya jawab, kalian jawab terlebih dahulu ya. Nanti saya kasih waktu 5 detik. Ya, jadi I think lah jawaban yang paling tepat. Karena sesuai jawaban Hito, kita bisa melihat yang paling masuk ke jawaban di atas hanya I think. Jadi untuk soal ini jawabannya itu A ya teman-teman. Karena dalam soal tersebut kita ditanyakan pendapat kita terhadap film itu. Kalau kita ditanyakan pendapat, pasti kita akan bilang sesuai isi hati kita. Bisa tidak suka, bisa suka. Jadi, untuk pertanyaan kali ini, dalam abjadnya yang paling sesuai itu adalah jawaban yang A ya teman-teman. Ini, aku kasih lagi 5 detik nih buat jawab. Gampang nih soalnya ya, bisa lah. Jawaban yang tepat itu B ya teman-teman. Karena di dialog tersebut, Gizan mengatakan bahwa dia merasa capek dan dia merasa pusing. Kita memberikan pendapat kita bahwasannya kita memberitahu Gizan bahwa dia harus istirahat dengan cukup. Oke, kita lanjut soal 4. Aku kasih kalian waktu 5 detik ya. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Karena di sini Doni menanyakan apa yang harus kita lakukan untuk grup project. Dan di abjad tersebut yang paling logis dan yang masuk ke dalam pertanyaan memberikan pendapat yaitu B. I think we should do a small presentation. Nah, sudah sampai nih di penghujung acara teman-teman. Saya ingin menyimpulkan sedikit dari video saya tadi. Jadi, kesimpulannya, asking and giving opinion sangat penting teman-teman bagi kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk sosial, pasti membutuhkan pendapat dari orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu saja kesimpulan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya karena telah menonton video saya sampai habis. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan saya juga ingin memohon maaf jika ada salah pengucapan dan salah kata. Akhir kata saya ucapkan goodbye friends, dadah!